Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat pagi. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Bareng semangat, shalom. Haleluya, berapa banyak kita yang siap beribadah kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Boleh kasih salam kiri kanan depan belakang, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Haleluya. Tuhan hadir dalam setiap pujian setiap kita, amin. Oleh sebab itu Dia layak kita tinggikan pada pagi hari ini. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita mau nyanyi puji Tuhan. Haleluya. Sama kita nyatakan, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Nyanyi puji Tuhan, bersama-sama nyatakan, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, mari bangun tempat kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerahnya bagiku, anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini kami percaya Tuhan, Kau hadir bagi kami. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya. Mari kita persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Anugerahnya bagiku, anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat, bersoraklah, bersoraklah, bertepuk tangan bersama-sama, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Kami bersorak sebab Kau hadir. Bersama-sama nyatakan, nyanyi. Kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita, bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan di atas kerajaan surga. Terpuji nama-Mu Bapa buat penyertaan-Mu, pertolongan-Mu kepada kami sepanjang minggu ini Bapa. Di mana kami pada pagi hari ini kami
akan memuji dan memuliakan Engkau Bapa, melalui pujian dan penyembahan kami Bapa. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada siang hari ini Bapa. Bapa, kami mau menyerahkan seluruh kegiatan ibadah kami pada siang hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Kiranya Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Ya Bapa, kami mau berdoa buat pelayanan hari ini Bapa, dan lebih-lebih hamba-Mu yang menyampaikan sabda-Mu kepada kami. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu Bapa, kiranya berikan hikmah, kiranya menjadi sumber berkat buat kami semuanya Bapa. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang belum sempat hadir. Kiranya di dalam lindungan-Mu Bapa kami bersatu dan berkumpul di hadapan-Mu pada saat ini. Kiranya Engkau berkati pribadi lepas pribadi kami. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu hadir di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Bapa, segala dosa dan perbuatan kami dan tidak sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, kami mohon pengampunan dari-Mu. Kiranya Engkau melepaskan kepada kami, supaya jangan menjadi penghalang dan penghambat berkat anugerah-Mu kepada kami. Inilah permohonan kami pada siang hari ini. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Kiranya nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Tuhan Allah Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Biarlah pada siang hari ini Tuhan, kami rindu berjumpa dengan-Mu Tuhan. Hadirlah Engkau dalam setiap doa kami Tuhan. Hadirlah Engkau dalam setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Berkenanlah Engkau dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya Yesus sumber kuatku, hanya Kau harapanku. Di hadirat-Mu ku diberkati, dalam limpah rahmat-Mu. Hanya Yesus pertolonganku, hanya Kau pelindungku. Di hadirat-Mu ku disucikan oleh darah kudus-Mu. Hanya Kau Yesus kekuatanku, Kau keselamatanku. Hanya Kau Tuhan perisaiku, Kau batu karangku, tetap selamanya. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus kekuatanku, Kau keselamatanku. Hanya Kau Tuhan perisaiku, Kau batu karangku, tetap selamanya. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau
Tuhan yang setia, yang sanggup menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur Tuhan, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, oh, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku berikan syukurku, ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Ku berikan syukurku, ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Ku berikan syukur, ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku, ku berikan syukurku buat pertolonganmu dalam hidup kami. Sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang baik bagi hidup kami Tuhan. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang baik, kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Oh, kami rindu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan mengalir bagi kami. Sembah Tuhan, kami mau sembah Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, mari angkat suaramu, mari sembah Tuhan. Oh ya Rabbana, yes ya Rabbana. Hanya Kau Yesus, pertolongan kami Tuhan. Hanya Kau Yesus, sumber kekuatan kami. Hanya Kau Yesus, keselamatan kami. Oh, oh, oh.
Jangan ada yang berdiam diri Bapak Ibu Saudara. Mari sembah Tuhan. Yesus, kami bersyukur Tuhan. Yesus Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan dalam setiap doa-doa kami ya Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan dalam setiap penyembahan kami ya Tuhan. Jangan biarkan kami ya Tuhan Yesus. Tuntun kami Tuhan. Pegang hidup kami Tuhan. Sebab kami tidak dapat berbuat apa-apa di luar kasih-Mu ya Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Segala ciptaan-Mu tertelut menyembah-Mu ya Tuhan. Segala lidah mengaku Engkaulah Yesus Tuhan. Mari sembah Tuhan. Lagi angkat suaramu. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Kita berikan tepuk tangan. Kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kemuliaan bagi Raja di atas segala raja, yang berdaulat memerintah atas hidup kami. Sorakan haleluya. 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 Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bersama-sama dari awal nyatakan, Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Kami angkat pujian kami Tuhan, dan kami agungkan nama-Mu Tuhan. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Sebab Kau besar Tuhan, sebab
raja di atas segala raja. Sebab Kau besar, sebab Kau besar Tuhan. Tiada seperti Engkau. Mari bersama-sama saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, nyatakan sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti Engkau. Dengan iman nyatakan Bapak Ibu Saudara, katakan sebab Kau besar, besar. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, Sorakan amin, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan kami yang besar, Engkau Tuhan kami yang ajaib, Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan di bawah kolong langit bumi ini. Sungguh kami bangga kagum kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Saat ini kami mau satukan hati kami ya Tuhan. Kami mau berdoa dalam kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa Tuhan. Mari kita sama-sama umat Tuhan, jemaat Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk kesejahteraan kota kami Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, serta para pemimpin di bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau tempatkan kami ada di bangsa ini ya Tuhan. Biarlah salam Tuhan ada di Indonesia, salam Tuhan ada di Sumatera Utara, kota Medan ini. Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami, Engkau memberkati seluruh penduduk yang ada di pulau-pulau ya Tuhan. Engkau memberkati seluruh pulau-pulau yang ada. Engkau memberkati provinsi, 38 provinsi dan kota Tuhan. Engkau memberkati setiap daerah-daerah, bahkan pelosok desa-desa. Engkau memberkati seluruh tanah air dan udara yang Engkau berkati seluruh kekayaan alam lebih limpah lagi ya Tuhan. Engkau memberkati penduduk negeri ini Tuhan, sehingga tidak ada lagi kemiskinan. Kami makmur sejahtera, berkat-Mu melimpah atas bangsa dan negeri kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau tempatkan di Indonesia pemimpin yang takut akan Engkau ya Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan untuk pemilihan Tuhan, juga pilkada. Engkau memberkati Tuhan untuk pelantikan Tuhan presiden yang akan Tuhan melanjutkan ke pemerintahan. Biar roh takut akan Tuhan ada di hati presiden yang terpilih ini ya Tuhan, dan wakilnya Tuhan. Biarlah agenda-agenda Tuhan yang dilaksanakan dalam memimpin bangsa kami untuk lebih maju lagi ya Tuhan. Kami serahkan pemimpin yang terbaru yang memimpin daerah kami, bangsa kami Tuhan. Kami berdoa juga untuk tema kami Tuhan, tema gereja keluarga besar GBI Medan Pelajar Tuhan. Engkau memberkati tema sepanjang bulan ini Tuhan, bahkan di akhir September ini Tuhan, agar tema yang Tuhan yang disampaikan Tuhan, boleh kami Tuhan melanjutkan, kami berdampak bagi kota bangsa kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga untuk pemimpin gereja kami yang Kau tempatkan bersama kami. Engkau memberkati gembala pembina kami baik yang di Jakarta Pusat Tuhan. Bapak Niko, Kau berkati, Kau urapi, pertajam lebih. Engkau berkati juga gembala pembina kami di Medan Tuhan, Pak Bambang Yonan ya Tuhan. Engkau sertai dalam pelayanan hamba-Mu ini. Kau berkati gembala sidang kami Tuhan, Pak Edi Prajit ya Tuhan. Kau memberkati dalam kesehatan Tuhan, dan lalu Tuhan berikan. Kau urapi semuanya Tuhan. Bahkan ada sejak pastor kami, Kau berkati Pak Jansen dan Sojo Segini. Bahkan gembala-gembala cabang, dan khususnya gembala kami yang Kau tempatkan mengembalakan kami di GBI Soma Tower ini. Kau berkati, dan pengurapan double portion Tuhan berikan, kekuatan dan kemampuan Tuhan berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan saat ini untuk pembangunan rumah doa
pembangunan rumah doa persembahan ya Tuhan. Terus Engkau menyertakan kuasa mujizat-Mu. Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan. Engkau memberkati seluruh para pengerja untuk kami boleh menabur ya Tuhan. Engkau bangkitkan raja-raja Tuhan. Engkau kirimkan raja-raja Tuhan. Biarlah lubang-lubang Yusuf Tuhan boleh terjadi atas rumah persembahan ya Tuhan. Terima kasih berkat bangsa-bangsa turun atas keluarga besar rumah persembahan, keluarga besar GBB Melang Pelajar Tuhan, sehingga Tuhan rumah doanya dapat selesai dengan lalu sempurna. Bahkan persiapkan semuanya Tuhan para pendoa-pendoanya, hingga Tuhan rumah doa ini Tuhan boleh berdampak bagi kota dan bangsa kami. Dan api kemuliaan-Mu Tuhan, api doa itu turun di rumah persembahan. Terima kasih ya Bapa. Inilah setiap doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak Tuhan. Ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja. Mari bersama-sama bertepuk tangan di atas kepala. Kita puji Dia, sebab Kau layak. Amin. Nyatakan dengan dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Oh, terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Nama-Mu diagungkan di tempat ini ya Tuhan, sebab Kau layak Tuhan, sebab Kau layak, sebab Kau layak ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja, raja di atas, raja di atas segala raja, raja di atas segala raja. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sorakan, sorakan haleluya. Bagimu hormat kemuliaan dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau berdaulat atas hidup kami. Kita yang siap memuji Tuhan lebih lagi, bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Haleluya, ada sukacita dalam hadirat Tuhan, amin. Boleh pandang kiri kanan, boleh senggol, katakan kasih senyum Tuhan Yesus memberkatimu. Kurang bersemangat, mari jangan malu-malu, katakan Tuhan Yesus memberkatimu, katakan kiri kananmu. Ya, boleh kasih salam juga Bapak Ibu Saudara. Kita percaya kita adalah keluarga di tempat ini, amin. Haleluya, Tuhan akan memberkati setiap kita yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, izinkan kami bertanya, ada berapa banyak di antara kita yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Kami rindu, boleh mengangkat tangannya. Puji Tuhan, ada 1, ada 2 jiwa. Haleluya. Haleluya. Kami rindu mengatakan selamat datang dan selamat beribadah di tempat ini Bapak. Engkau bukan orang asing di tempat ini dan kita semua keluarga di tempat ini. Mari bersama-sama kita tertanam di tempat ini melalui FFA yang ada di tempat ini dan juga ada di rumah Bapak Edward. Yang percaya kita memuji Tuhan sebab ada kegerakan luar biasa, penuaian terjadi. Berapa banyak kita yang siap dipakai? Boleh lambaikan tanganmu tinggi. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya
dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amen. For the Lord He is good, for the Lord He is good, and His mercy endureth forever and ever. Amen. Oh, for the Lord He is good, and His mercy endureth forever and ever. Amen. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Oh, kami merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Dari awal nyatakan bersama-sama. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi kami Tuhan, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadirannya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Tuhan, anugerah-Mu kekal dalam hidup kami. Oh, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerah-Mu kekal. Boleh dengan berbahasa Inggris sekali lagi nyatakan, for the Lord He is good. Oh, oh, for the Lord He is good, and His mercy endureth forever and ever. Amen. For the Lord He is good. Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu menyatakan syukur kami Tuhan. And ever, amen. Forever and ever, forever and ever, forever and ever, forever and ever. Bersama-sama nyatakan amin. Kami nyatakan dengan syukur Tuhan, sebab Kau baik Tuhan. Katakan forever amen, forever amen. Berapa banyak kita yang memuji Tuhan lebih lagi. Boleh lambaikan tangannya tinggi, sorakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Bersama-samanya, biarlah rohmu, nyanyikan pujian ini dan layani. Boleh katakan kiri kananmu, biarlah rohmu dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, tak
ada banyak waktu. Giatlah dan jangan lalai, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintang, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu. Mari curahkan berkat di sekelilingmu Bapak Ibu Saudara. Biarlah rohmu menyala, biarlah rohmu menyala-nyala. Sekali lagi nyatakan biarlah rohmu. Dengan semangat Bapak Ibu Saudara. Biarlah rohmu. Bertepuk tangan di atas kepala, nyatakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala, bersama-sama dahsyatkan roh menyala-nyala. Layanilah Tuhan, menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Sekali lagi nyatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebelum duduk katakan biarlah rohmu menyala-nyala dan mari bersama-sama melayani Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Karena Engkau telah memakai setiap kami Tuhan. Engkau telah memilih kami Tuhan. Untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyaklah jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Kami mau nyatakan di hadapan-Mu, ladang telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah mengguni, siap untuk dituai. Banyaklah jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa. Nyatakan Tuhan, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya
ya Tuhan, ini doaku. Mari bersama-sama kita sambut firman Tuhan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Generasi ini selamatkan, generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Setiap kali kami berkumpul sedemikian, kami tahu Tuhan ada di tengah kami. Walau kami tidak melihat dengan mata jasmani kami, tapi kami tahu Engkau ada di ruangan ini ya Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku datang kepada Tuhan, biar Tuhan memberkatimu di pagi ini. Bila engkau sakit, minta kesembuhan. Bila kau berbeban berat, minta kelepasan, pertolongan dari Allah. Yesus Tuhan, Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus berkati setiap umat-Mu yang datang mendekat kepadamu pagi ini. Berkati satu demi satu. Kabulkan setiap doa, kabulkan setiap permohonan anak-anak-Mu ya Bapa. Yesus, Bapa Larabasukmu, Jesus, Cama sentuh setiap anak-anak. Sike Bapa Larabasike Laraboya, berkati, berkati ya. Sike Bapa Larabaya Larabaya, mengalir kasih-Mu, mengalir kuasa-Mu, memulihkan, menyembuhkan. Sike Baba lara lara bala raba ya lara. Sike Baba lara lara ya duri. Sike pai sike lara ya lara bala raba lara bala raba lara. Sike Baba Baba lara bala raba ya lara. Sike Baya lara boya. Ya lara ya lara. Ya lara lara bala 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 bala. Sike lara ya. Ya Baba. Ya Allah, ya Bapa bala lara bala 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 ya lara bala 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 bala. Ya lara lara ya. Ya lara lara bala. Jesus, berkati gereja-Mu ini ya. Berkati tubuh-Mu. Berkati domba-domba-Mu. Ya Tuhan. Ya Allah. Ya lara lara bala bala bala. Ya lara lara bala. Ibe baba 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 bala 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 bala. Jesus. Ya lara lara bala 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 bala. Mengalir kasih, mengalir kuasa. Roh Allah yang mulia, lawat kami gereja, baharui kami tubuh-Mu. Hibur tolong gereja-Mu. Dike baba lara lara bala 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 bala. Alami kebaikan Tuhan, alami kasih Allah. Dike lara lara bala 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 bala. Dike lara bala bala. Bangkitkan kami gereja-Mu ya Allah. Bawa kami dekat-Mu Yesus Tuhan. Nyatakan pribadi-Mu, biar kami melihat Tuhan. Dike lara bala 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 bala.
Ya Allah, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau telah memberkati setiap kami anak-anak-Mu di pagi yang indah ini. Terima kasih, tidak seorang pun yang Tuhan lewatkan. Semua Tuhan berikan berkah, Tuhan beri kelepasan, Tuhan beri kelegaan. Terima kasih Bapa, Engkau sumber segala berkah. Dan kami rindu mendengar firman-Mu di pagi ini. Kami sudah banyak mendengar perkataan manusia, mendengar berita-berita dari dunia ini. Dan biarlah pagi ini kami mendengar perkataan-Mu, firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami, Roh Kudus berbicara, berbisik kepada setiap anak-anak-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu yang penuh kuasa itu ya Allah. Berfirmanlah di tengah kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Tuhan kekasih jiwa kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama kita katakan amin, 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 haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Ya, puji Tuhan. Senang bisa bersama jemaat Tuhan di tempat ini memuji Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala mengundang saya khotbah di pagi ini. Kita percaya Tuhan memberkati kita dengan berkat yang baru. Amin. Berkat Tuhan tidak pernah berkat yang lama, tidak pernah berkat yang basi, selalu fresh. Amin. Jadi kita buka hati kita, Tuhan pasti memberkati kita. Kita lihat Alkitab kita dari kitab Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Daniel 3 ayat 13 sampai 19 kita baca bergantian. Ayat yang ganjil kaum pria bersama dengan saya, nanti ayat genap kaum wanita. Setuju ya? Yuk kita mulai kaum pria ayat 13, 1-2 ya. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja. 14 1-2 ya. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu daripada tanganku? Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Lanjut. Ya, sama-sama kita baca 1-2 ya. Maka meluaplah kegeraman Raja Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Ini sudah sering kita renungkan, sudah sering kita baca kisah Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, mereka diperhadapkan dengan tantangan iman yang luar biasa karena kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika engkau percaya Yesus, engkau pun pasti akan diperhadapkan ujian imanmu. Semua kita akan diuji tanpa terkecuali. Karena Allah kita adalah Allah yang menguji hati. Tapi biarlah setiap kita kalau diuji, kita semuanya lulus. Amin. Ya. Jadi ada api yang harus dilalui Sadrak, Mesak, Abednego, ada juga api yang akan saudara hadapi. Ya. Ada api yang dihadapi oleh Daniel sebelumnya. Dia masuk gua singa. Masing-masing kita akan memasuki api kita.
Tapi di api itu kita akan dimurnikan. Ya, emas itu supaya murni dia akan dibakar. Tujuan Tuhan baik sekali. Melalui pergumulan-pergumulan hidup, kita akan semakin dewasa. Kita semakin disempurnakan. Kalau sudah emas murni dibuang kemanapun tetap dikejar orang. Ya, jadi Tuhan ingin membuat kita semakin serupa seperti dirinya. Dan nggak ada jalan lain selain daripada pemurnian dengan api ini. Ya, semua dimurnikan. Kita lihat Abraham, kita lihat Daud, Yusuf, semuanya. Jadi makanya dikatakan di kitab Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang masuk dalam pencobaan itu. Jadi kalau ada anak-anak Tuhan di tempat ini, engkau mengalami masalah keluarga kah, masalah ekonomi, masalah apapun, berbahagialah saudara. Jangan saudara jadi kecewa dan menolak Tuhan. Saya sadar benar 29 tahun pertobatan saya bisa pahami bagaimana bisa orang-orang yang dulu melayani sekarang meninggalkan pelayanan. Bahkan ada yang sekolah teologi ya, jadi ustadz Pak. Banyak Pak. Bisa ya? Kok bisa? Ya tadi, karena kecewa dengan Tuhan. Yang namanya pernah saudara dengar Yohanes Pembaptis? Wow. Dari mulai bumi ini ada, dia itu nabi yang terbesar. Tapi ketika dia dipenjara sama Herodes, dia bilang sama murid-muridnya, tanya dulu sama dia, apakah dia Mesias? Padahal waktu di Sungai Yordan, dia berkata, lihat, dialah Mesias, anak domba Allah, yang menebus dosa semua manusia. Tapi berjalannya waktu, penderitaan yang dia alami, dia mulai goyang imannya. Seorang nabi besar, saudara. Siapa kita, Pak Andrew? Wow. Dia berkata, tanya dulu, dia mulai bimbang dengan kemesiasan Yesus. Apakah dia Mesaya? Atau dia hanya nabi biasa? Kok begini keadaan saya? Tapi Yesus berkata, beritahukan kepada dia. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang kusta tahir, yang mati dibangkitkan, beritakan kepadanya. Amin, saudara. Dan dikatakan Yesus, jangan ada yang menjadi kecewa dan menolak aku. Berapa kita ada di sini? Jangan suatu saat pergumulanmu membuat engkau kecewa dan menolak Yesus. Amin. Tapi kita seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Kalimat mereka mantap sekali. Saya pikir ini iman yang paling tinggi seorang pengikut Kristus. Mereka berkata ketika mereka dipaksa menyembah patung yang besar itu berapa? 60 hasta ya, sekitar 27 meter. Ada patung di Sibea-bea, Samosir, 61 meter. Wah, tapi patung di sana di Sibea-bea itu semen itu ya. Tapi kalau ini emas, saudara. Melihat itu aja orang langsung sujud gitu. Tapi jangan ada yang ke Samosir, ke Sibea-bea, lihat patung Yesus besar sekali langsung saudara sembah itu. Bertobat saudara. Iya, orang yang menyembah patung kata Tuhan, patik napa duahon, nah itu kan, jangan membuat patung, jangan menyembahnya. Oke? Kalau kau sembah sampai keturunan ketiga keempat terkutuk kata Tuhan. Tapi puji Tuhan kita di sini anak-anak Tuhan. Kalimat berikutnya kata Tuhan, ketika engkau menyembah aku akan memberkati engkau. Yes, kita di sini menyembah Yesus, amin. Memang kita nggak lihat Yesus secara mata jasmani kita, tapi dia ada di ruangan ini. Setiap minggu kita datang ke tempat ini menyembah dia. Kita nggak sembah patung kan? Ada yang menyembah patung lagi di sini? Patung itu punya mata, matanya itu melek itu kan? Tapi nggak bisa lihat. Tangannya besar sekali diginikan kan? Wah, sekali dilibas rata semuanya itu kan? Tapi nggak bisa bergerak. Kakinya besar kali. Jempolnya saya lihat itu si BHB itu besar kali Pak. Oh itu loh. Tapi nggak bisa jalan itu. Tapi ya
Allah kita Allah yang hidup. Dia melihat, dia punya mata, melihat semua persoalan saudara. Ya, dia tahu semua kebutuhanmu. Jodohkah? Bisa ya gitu kan. Ya. Dan dia punya tangan sanggup mengangkat semua jemaat Tuhan di tempat ini. Sanggup sekali. Mau bertepuk tangan bagi dia? Dia ada di ruangan ini. Amin. Ya. Mereka berkata, Rara dipaksa sama raja. Oke, saya kasih kesempatan sekali lagi sembah. Ketika musik, wow, nanti dimainkan musik, langsung kau berlutut sembah dia. Musik itu milik Tuhan. Ya, tapi setan juga pakai musik. Jadi mari pemain musik, luar biasa. Kita pakai musik ini bukan menyembah setan, meninggikan nama Yesus. Yesus sangat disenangkan dengan musik ini. Amin, saudara. Kita sembah dia. Dan dalam penyembahan kita ikut Tuhan. Kadang Tuhan tidak mengabulkan doa kita. Kadang Tuhan tidak menolong kita. Tapi mereka berkata, Tuhan sanggup tolong kami dari perapian ini. Karena 7 kali dilipat gandakan panasnya itu, saudara. Yang melemparkan mereka mati karena panasnya. Tuhan sanggup tolong kami dari persoalan ini. Tapi Tuanku Raja perlu tahu, gak usah kita diskusi dalam hal ini. Sekiranya Yesus Tuhan tidak tolong saya, tidak tolong kami, kami akan tetap menyembah dia. Tidak pernah menyembah patung ini. Amin, Bapak Ibu. Sekiranya Tuhan tidak tolong. Oh, kalau ini sudah tertanam di hati kita, kita akan setia sampai mati. Kita akan terus menyala-nyala ikut Yesus. Anak-anak muda, engkau akan diuji, kawan. Maaf, saya nggak terlalu yakin dengan Anda. Apakah Anda 20 tahun lagi tetap cinta Yesus? Tapi mari dengan firman Tuhan di pagi ini, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Haleluya. Anak muda nanti kalau menikah, ya kan? Jangan waktu muda melayani Tuhan, setelah menikah nggak melayani lagi. No. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Amin. Iya. Tuhan mau kita setia, bukan 20 tahun lagi, tapi sampai kita meninggalkan bumi ini. Gak gampang, saudara. Pertandingan kita ini bukan lari sprint ya, 100, 200, 300 meter. Lari kita ini maraton, Pak. Sekian kilometer. Diperlukan ketahanan. Diperlukan stamina yang kuat. Ada orang larinya pertama-tama zoom. Saya pernah testing akabri, Bapak Ibu. Wah, disuruh lari keliling 6 menit, 12 keliling itu loh. Pertama-tama teman-teman ini larinya cepat kali, 1 putaran, gitu kan. Ya, 2 putaran keluar dari arena, gitu kan. Tapi kita ini harus sampai akhir. Jadi diperlukan stamina. Bukan awal penentunya, kawan, tapi akhir. Ada, pernah saya baca artikel, Billy Graham itu punya teman, 3 mereka di Amerika, mereka waktu muda khotbah. Mereka bintang-bintangnya pengkhotbah besar. Kalau khotbah mereka puluhan ribu orang mendengar. Mereka khotbah di kampus, di stop lonceng kampus itu ditutup supaya nggak ada mengganggu. Karena mereka khotbah luar biasa hadirat Tuhan. Tapi berjalannya waktu hanya Billy Graham yang bertahan sampai finish. 2-nya Templeton. Dia jadi ateis. 1 lagi temannya alkoholik. Gak gampang. Tapi kalau kita berkata, kalaupun Tuhan tidak tolong, kami akan tetap menyembah Dia.
Kalau ini saudara, iblis akan mikir 1000 kali menghantam kita. Apakah Tuhan tidak menolong? Tuhan tidak pernah tidak menolong. Gak pernah. Tuhan adalah Allah penolong. Berbahagialah orang yang Allahnya Allah Israel sebagai penolong. Allah kita penolong. Roh Kudus yang diberikan kepada saudara dan saya, gelarnya penolong. Dia akan menolong kita. Tapi jalannya bukan jalan kita, ini. Caranya bukan cara kita. Waktunya bukan waktu kita. Di sini banyak anak-anak Tuhan yang galau. Sampai kapan Tuhan? Kemarin saya ada bertemu dengan anak Tuhan di Medan ini. Sampai kapan penderitaan ini? Tapi pencobaan yang kau alami, yakinlah Tuhan tahu kemampuanmu. Taraf di mana kau mampu, Tuhan berikan. Gak mampu, gak mungkin Tuhan berikan. Dia tahu kemampuan kita. Jadi kalau engkau masih mengalami masalah, oke, berarti engkau mampu. Dan tanpa engkau sadari ketika engkau datang ibadah seperti ini, Tuhan infuskan kekuatannya kepadamu. Kalau enggak, kita murtad semua. Enggak gampang. Tapi tanpa kita sadari, Yesus memberikan kekuatan. Yesus memberikan minyak itu sehingga api kita terus menyala. Gak mudah. Apalagi kau ambil sikap tampil di mimbar ini. Wah, kau akan berhadapan dengan syaitan. Gitu kan. Ya, berbagai cara dia buat untuk membuat engkau mundur. Salah satu strategi maksud setan dengan pencobaan-pencobaan yang dialami anak Tuhan supaya kita undur dari pelayanan. Supaya kita undur dari Yesus. Datang istrinya Ayub, ketika anaknya habis, mati semua 10, hartanya habis semuanya, penyakitan dia. Istrinya berkata, tinggalkanlah Tuhan itu. Gak ada lagi pelayanan-pelayanan. Begitu mungkin ya. Itu sasarannya. Tapi kita tahu maksud setan. Tapi ketika kita, Yakobus 1 ayat 12, ketika kita bertahan, coba ditayangkan, ketika kita bertahan dalam pencobaan itu. Ya, coba kita baca 1-2 ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara ini, bertahan. Bertahan, saudaraku. Oh, di sini enggak ada yang mengalami persoalan ya. Oh, mana tahu nanti 5 tahun lagi gitu kan. Bertahan. Karena apabila kau sudah tahan uji, jadi pencobaan itu ujian. Ini kan mahasiswa ya. Ada mahasiswa di sini, kita ujian ya, ujian semester. Mata kuliah apa nih? Musik, mata kuliah trompet, gitu, mata kuliah apa gitu ya kan? Ya, ujiannya kita ujian matematika hari ini. Ya, waktunya 5 tahun. Gak ada itu 5 tahun saudara. Kalau ujian itu singkatnya itu. Ya, kalau sudah lulus kita akan dipromosikan. Mereka Sadrak Mesak Abednego, mereka lulus. Dan Nebukadnezar berkata, hei, ini saya raja di atas raja-raja di bumi. Karena dia raja yang paling hebat waktu itu. Dia katakan deklarasi, jangan ada yang menghina Allahnya Sadrak Mesak Abednego. Kalau berani menghina, penggal kepalanya. Dia penyembah setan, mengaku Yehova, Allah Sadrak Mesak Abednego, Allah yang hidup. Kalau kita ingin memenangkan medan sekitarnya, diperlukan anak-anak Tuhan yang sudah melalui api. Diperlukan Pak Gembala yang sudah melalui api. Sehingga ketika kita tampil, bukan kita lagi, Yesus langsung datang. Iya. Mengapa susah kita memenangkan jiwa sebenarnya? Karena masih daging kita yang muncul. Kenapa keluarga kita belum bertobat? Ya karena masih kita yang dilihatnya. Mereka tidak lihat Yesus di dalam kita. Yesus terbungkus oleh daging kita yang begitu pekat ini.
Jadi itu harus diremukkan, harus dibakar ini. Supaya kuasa Allah itu keluar dari kita. Gampang buat Tuhan. Sutomo Tower ini menjadi puluhan ribu, gampang. Apakah kita bisa kasih makan 20-puluhan ribu? Tapi hamba-hamba Tuhan yang sudah melalui api, melalui proses itu, mereka akan, ya, Yesus, bukan saya lagi, tapi Kristus, katanya. Di satu pihak sakit pencobaan, tapi itu kita butuhkan. Peremukan itu kita butuhkan. Supaya daging kita ini tidak menghalangi kuasa Allah mengalir. Saya katakan saya sudah melalui api, tapi kita belajar sih, gitu kan. Ya, kita semuanya kalau ada pencobaan itu normal. Jangan ada pencobaan dialami oleh anak-anak Tuhan di tempat ini. Engkau nggak ada lagi ibadah-ibadah, nggak ada lagi pelayanan-pelayanan. Kecewa dia, kecewa dengan pelayanan, kecewa dengan gembala, kecewa dengan segala macam. Ada jemaat kita begitu. Dia punya usaha rental mobil, 2 mobilnya dimalingin sama orang. Dia pernah berkata, kalau Pak Gembala bilang berkat, saya diam aja, nggak percaya lagi itu. Jadi kadang kita dibawa di pencobaan itu, tetapi berbahagialah. Dengan itu engkau akan mendapat mahkota kemuliaan. Engkau akan diangkat oleh Tuhan. Di sorga nanti kan, ya, mahkota kemegahan kita kan. Enggak kita bawa berlian kita, emas kita yang berapa kilogram itu ke sorga. Tapi ketika engkau mengalami pencobaan di bumi, itu dikatakan Alkitab, itu lebih mahal dari emas murni. Saudara, ini betapa pencobaan itu kita butuhkan. Tapi nggak usah kita cari-cari itu. Tuhan dia adalah penjunan, kita tanah liat. Dia akan bentuk kita. Ketika engkau anak-anak muda, engkau mau melayani Tuhan, Tuhan pakai aku. Ya, oke. Tuhan senang sekali mendengar itu. Dan Tuhan akan remukkan engkau. Tuhan akan lumat engkau. Dan Tuhan akan bentuk lagi. Amin, anak-anak muda. Ya. Begitu banyak teman-teman mahasiswa, waktu mahasiswa, yes, sekali tetap Yesus. Kemanapun diutus siap. Ketika sudah dia dolar, tak kemana sekarang satu pun itu gitu kan. Ya, saya lulusan ITB, saudara. Kami itu militan waktu di kampus Institut Teologi Bandung, gitu kan? Enggak, saudara. Kami ITB, saya jurusan fisika, tapi baca Alkitab setiap hari, gitu loh kan. Jadi pendeta lagi nggak nyambung. Kalau dibilang F sama dengan M kali A, itu makanan saya. Tapi Tuhan suruh jadi pendeta, aduh Tuhan. Ya. Saya kerja di Palembang, nyaman saudara, mobil apa bagus dikasih perusahaan itu. Waktu sore-sore disuruh Tuhan, ke Dolok Sanggul kau anakku, katanya. Hah? Dolok Sanggul, saudara nggak tahu tuh Dolok Sanggul di mana itu, gitu kan? Itu daerah Tapanuli sana itu. Dulu, sekarang kabupaten, dulu kecamatan. Saya pikir ke Australia lah gitu kan. Ini ke Dolok Sanggul. Tapi saya bilang, Tuhan, ya, kau akan kerja di BPR. Saya pikir DPR, BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Tapi itu Tuhan. Jalan kita bukan jalan Tuhan. Saya tamatan ITB maunya gaji langsung sekian dolar. Itu ya. Ini, aduh, ini istri saya. Kami makan gak makan. Dulu. Saya ingat dulu istri saya mengandung, ada uang 10.000 ya. Kami, apa itu? Siapa yang makan? Kaulah, kau kan mengandung. Enggak, kaulah, kau kan pelayanan. Waduh, pahit saudara. Itu. Tapi harus kita lalui. Mungkin kalau kita telepon orang tua kita langsung 1 truk mobil beras dikasih itu. Tapi kita hamba Tuhan.
bahwa Tuhan akan memelihara kita. Amin. Kita harus lalui proses. Anak-anak muda jangan mau cepat instan. Ikuti proses. Jangan lompat-lompat. Sekarang di Sutomo, nanti kemana? Ada ditawarkan ke sana. Wih, ya. Ikuti proses. Ya kan? Jemaat Tuhan di sini kan ada sedikit masalah dengan gembala. Di sana lebih jago di sana. Pindah-pindahlah kau terus, nggak pernah kau disempurnakan. Kan gereja itu kan welcome to the jungle, itu kan. Ini tempat penyiksaan itu gitu loh kan. Bukan misal, tapi dibentuk di sini. Tapi sedikit-sedikit masalah dengan gembala, langsung buka gereja baru di samping. Aduh, nggak bisa dipakai Tuhan yang begini. Tapi bagaimana dia loyal sama komandannya itu. Bagaimana dia hormat sama gembalanya itu. Gembala nggak ada yang sempurna gembala ini. Tapi melalui gembala engkau dibentuk. Ya, target kita serupa dengan Kristus. Bukan target kita supaya kita punya jemaat sekali. Enggak. Ya, kita harus lalui. Mahkota kemuliaan. Ada nanti berarti di sorga, memang masuk sorga, tapi nggak punya mahkota. Ini sering nunduk-nunduk nanti di sorga. Mungkin ya, mereka pukul dada, penyesalan. Tetap di sorga sukacita memang, tapi ada ketika dia lihat Yesus yang disalibkan itu, dia pasti, kenapa saya nggak maksimal di bumi? Kenapa saya nggak all out habis-habisan melayani Tuhan di bumi? Ada penyesalan nanti, saya percaya itu ada. Ini Pak, ya, saya sering khotbahkan, ada ratap gertak gigi itu. Saya katakan itu bukan neraka. Yang saya tahu neraka ada api-apinya. Tapi ratap dan gertak gigi berbicara tentang penyesalan. Dan saya yakin, Paulus yang begitu habis-habisan melayani Tuhan, sepertinya lebih menderita dari Yesus. Tapi ketika dia melihat Yesus, pasti dia merasa belum memberi yang terbaik kepada Yesus. Saya yakin itu. Semua kita nanti yang melihat Yesus di sorga pasti menangis kita. Pasti kita sujud kepadanya. Kita lihat kasihnya yang begitu hebat itu. Jadi mari Bapak Ibu, layani Tuhan habis-habisan. Kalau engkau sakit, itu luka-luka yang kau dapatkan ikut Yesus nanti bersinar di sorga. Ya Pak Gembala ya. Luka-luka. Wah, nggak percaya saudara, tanya sama siapa. Ada jemaat kami, Pak Angel namanya, dia meninggal beberapa waktu yang lalu. Kalau dia muncul di tempat ini, benar itu kata pendeta, pasti gitu dia ngomong. Iya. Jadi jangan kita mulus di bumi ini. Tapi biarlah kita luka-luka karena pelayanan. Engkau berkorban habis-habisan. Engkau luka. Nggak ada kasta gini dari gembala. Nggak ada yang mengangkat apa engkau. Tapi engkau tetap setia mengasihi Tuhan. Berhala kita, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan ada berhala. Ini kan suruh menyembah patung. Tapi sekarang nggak ada patung lagi. Tapi ada berhala pengakuan diri, saudara. Wah, saya sudah melayani, seharusnya dikasih apresiasi lah. Dipanggil lah ke mimbar. Terima, tepuk tangan yuk sama bapak ini. Itu berhala itu. Berhala pengakuan diri. Kalau enggak dihormati suaminya, langsung dia marah. Hei, itu berhala. Berhala itu bukan harus patung itu. Berhala itu segala sesuatu yang merendahkan posisi Tuhan. Yang pertama harus Yesus. Yang kedua, Yesus. Ketiga Yesus. Keempat Yesus. Kesekian baru suami, baru istri, baru anak. Gak gampang. Yesus gak kelihatan. Tapi kita harus yang mengutamakan dia. Gimana? Amin. Nanti saudara, nanti kita reuni jemaat GBI yang dulu dari Sutomo Tower, kumpul dulu, minta Pak Gembala nanti sama Petrus ya. Wah, di sini semuanya ada yang punya mahkota sampai 5 gitu ya kan. Ya, ada yang nggak punya mahkota, biasanya nunduk-nunduk dia gitu kan. Karena hanya penonton aja, datang ibadah, ya udah, nggak ikut pelayanan ya gitu kan.
Gak ikut kunjungan, gak ikut mendoakan orang sakit ke rumah sakit. Ya santai-santai aja lah. Yang penting percaya Yesus. Ya gitu kan. Ya kan? Kalau masuk lebih dalam kan penderitaan ini Pak. Latihannya berapa kali seminggu latihan? Iya kan penderitaan itu, gak dikasih PK. Kalau kami di Dolok Sanggul gak ada kasih PK Pak. Gak ada itu. Jungkir balik semuanya. Oh, ke penjara, ke rumah sakit, bukan yang gak ada kerjaan, ke rumah sakit setiap hari Kamis doakan orang sakit, buat mereka nangis-nangis, itulah kan, ya kan? Ke rumah sakit itu kan enak kan, ya semua terbuka hatinya karena sakit. Coba dia sehat, nggak mau itu. Tapi karena kita tahu ini ada mahkota kemuliaan, jadi berbahagia, tahan. Sekiranya Tuhan tidak menolong kami dari perapian itu, kami tidak akan pernah menyembah patung itu. Ada lagu terakhir saya dengar bagus sekali. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Adik katakan lagi berkali-kali. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Ini luar biasa. Yang mengalami lembah kekelaman, nyanyian ini cocok kali gitu kan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, katanya, aku tetap memilih percaya, aku tetap memilih bersyukur. Paulus 3 kali minta sama Tuhan supaya dilepaskan duri dalam dagingnya, sakit. Tapi Tuhan gak mau mengabulkan doanya. Justru Tuhan katakan, dalam kesusahan kuasa-Ku nyata, kata Tuhan. Meskipun Tuhan tak menjawab doaku, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Karena Tuhan tidak pernah tidak menolong. Di api itu, setelah mereka dilempar ke api itu, yang lemparnya mati, tali yang mengikat mereka terbakar, tapi satu rambut di kepala mereka tidak ada yang terbakar. Nebukadnezar kaget. Kok ada tadi 3 kan? Kok ada jadi 4? Dan itu, yang keempat itu seperti dewa dikatakan. Terjemahan yang lain, Son of God. Itu siapa itu? Saudara tahu siapa itu? Kira-kira? Saya percaya itu Yesus. Dia tidak pernah tinggalkan anaknya dalam lembah kekelaman. Dia selalu ada. Kalau ada anak-anak Tuhan mengalami pergumulan, Tuhan ada di situ. Kuatkan hati, bertahan. Tuhan ingin sempurnakan engkau. Tuhan ingin membuat engkau rendah hati.
Supaya Tuhan mengangkat, saudara. Karena Tuhan tahu engkau masih ada kesombongan. Engkau harus direndahkan dulu. Karena itu syarat untuk peninggian, kerendahan hati. Pertama-tama Nebukadnezar berkata, sembah ya, dan dewa mana yang bisa membebaskan engkau dari tanganku ini? Dewa mana? Ada Allah, ada Tuhan di atas segala Tuhan. Ada Yesus Kristus yang Maha Kuasa. Dalam api pun engkau tidak terbakar, kata Tuhan. Benar, mereka nyaman di api itu. Jalan-jalan, saudara. Dikatakan jalan-jalan. Santai. Api itu, jangankan api, neraka pun. Kalau Yesus ada di neraka, neraka itu serasa sorga, saudara. Karena Yesus Maha Kuasa. Mereka tidak terbakar. Ketawa-ketawa mereka, cerita mereka, Yesus. Wah, dalam penderitaan itu kita ketemu Yesus. Ketika engkau berkelimpahan, engkau sehat, engkau nggak lihat Yesus. Engkau lihat teman-temanmu yang itu yang membangga-banggakanmu, itu yang kau lihat kan. Tapi coba engkau miskin, siapa yang bersamamu? Cuma Tuhan, kalau ada teman, dia miskin, dia kaya tetap. Amin. Jangan ketika ada uang, abang disayang. Nggak ada uang, abang ditendang. Gitu kan. Jangan ketika dia hancur, engkau tinggalkan sahabatmu itu. Oke lah, tapi nggak pedulilah. Biasa manusia begitunya. Ya. Tapi Tuhan, dia sahabat sejati. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Amin, saudara. Yesus ada di situ. Wah, Yehova, Tuhan, engkau ada di sini. Ya. Tuhan bilang begini, mantap. Ya, sekiranya Tuhan tidak tolong, mati pun jadi. Begitu kan. Wah, ini imanmu. Mungkin ditepuk-tepuk Sadrak, Mesak, Abednego. Mantap ya. Aman kan? Gak ada terbakar kan? Nyaman semua, sinilah kita terus, ya gak apa-apa. Gitu kan. Di api itu nyaman, saudara. Yesus ada bersama kita gak takut dengan pencobaan. Jadi kalau keluar dari pintu nanti ada masalah, ups, ada Tuhan. Gak mati aku karena masalah ini. Tapi melalui masalah ini nama Tuhan akan ditinggikan. Amin. Jalan-jalan. Akhirnya mohon di situ Nebukadnezar, keluarlah kalian. Siapa yang bisa keluarkan aku, katanya kan? Keluarkan kalian dari tanganku. Keluar. Anak-anak Tuhan gak selamanya di perapian. Kita akan keluar dari situ. Tidak selamanya orang benar itu goyah. Tidak selamanya. Ya kan? Paling 5 tahun pas-pasan kiriman dari Pangaribuan kan? Ya kan? Anak teman saya ini, Gembala Pangaribuan, jungkir balik kami di Tapanuli. Tapi kami gak mundur. Bapaknya ini gak mundur dari kampung. Kalau Tuhan suruh ke sini, Tuhan pasti cukupkan. Begitu kami. Kayak mari anak-anak Tuhan, berangkatlah ke Parlilitan. Kalau Tuhan suruh, Pak, nggak ada panggilan saya ke desa, Pak, saya di kota. Oh, mantap juga itu, ya kan? Berarti kalau di sini tanah Kanaan kalian akan hebat di sini. Kalian akan luar biasa, bukan biasa-biasa. Amin. Ya, posisi menentukan keberhasilan. Kalau di medan ininya saudara ditempatkan Tuhan, saudara akan melakukan hal besar. Bukan kecil-kecil, cukup-cukup makan, bukan. Apapun posisimu, apapun keberadaan ekonomimu saat ini, bersama Yesus engkau akan lakukan hal-hal besar. Amin. Ya, jadi kalau masih ragu engkau di Medan kah, atau di Sitapurung sana, atau di mana, ya, anak-anak muda, ya, Tuhan, aku mau ke ITB. Kalau disuruh Tuhan ke Unita, ya mainkan juga di situ. Ya, kalau disuruh Tuhan ke STT Pelita Kebenaran, mantap juga itu. Di mana Tuhan suruh, itu penting. Bukan harus, saya mau harus ke Jakarta. Ketika saya di Dolok Sanggul, telepon teman dari Jakarta, bodoh kali kau Dodi, di kampung kau, Amang, bodohnya kau. Waktu sebelumnya kan saya telepon bapak saya,
Waktu saya dengar suara Tuhan, bapak saya ditaruh tuh. Bapak, disuruh Tuhan aku ke Dolok Sanggul. Ah, Baba Mima katanya, gitu kan. Nah, nggak tahu saudara kan. Marah bapak saya sekolahkan kau tinggi-tinggi, pulang kampung kau, malu kita. Ya, tapi kita harus lebih setia, taat sama Tuhan daripada bapak kita. Amin. Ya. Mana tahu nanti ditempatkan gitu kan, kemana itu. Anak-anak muda saya lihat banyak di sini. Oke, yang terbaik Tuhan. Melalui api, oke. Tapi Tuhan akan dimuliakan. Coba saya nggak berangkat ke Dolok Sanggul. Saya nggak melihat si pemakai narkoba itu, nggak usah sebut nama-namanya, berubah. Tapi mereka berubah semuanya. Jemaat-jemaat kita buka di kecamatan-kecamatan, berubah semuanya. Coba saya, Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah dia, gitu kan. Ya. Kalaupun kita mengalami api, itu hanya pemurnian. Supaya kita lebih dipakai Tuhan luar biasa. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Amin. Saya tanya dulu, siapa di sini yang pernah mengalami persoalan hebat dan engkau ditolong Tuhan? Bisa angkat tangan? Wow. Tapi saudara perlu tahu, Tuhan sudah tolong engkau waktu-waktu yang lalu. Hari ini pun Tuhan akan tolong. Dan Tuhan akan terus tolong. Tuhan akan terus tolong. Selama di bumi ini Tuhan setia. Dia berjanji, ketahuilah, aku bersamamu selamanya. Kalau Tuhan bersama, Dia penolong, Dia akan tolong kita. Jangan ada yang kecewa dengan Tuhan, amin. Yuk saya undang bangkit berdiri. Kita angkat lagi pujian dari awal ya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, bisa dibantu dengan saya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia.
Mari saudara, mungkin engkau mengalami masalah. Bila ada anak Tuhan di tempat ini mengalami pergumulan, Tuhan tidak pernah tidak menolong. Tapi pilihlah untuk tetap percaya, untuk tetap bersyukur untuk semua yang kau alami. Karena Dia setia, Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia ada di sisimu. Dia Yesus. Dia tahu pergumulanmu. Dia melihat. Oh Tuhan, mari tetap percaya, mari tetap bersyukur, datang kepada Yesus. Oh Tuhan Yesus, Engkau akan tolong setiap anak-anakmu, Engkau akan tolong setiap jemaatmu di tempat ini. Engkau akan berkati mereka, Engkau akan muliakan setiap anak-anakmu, Engkau akan angkat semuanya ya Tuhan. Ya Yesus, oh Tuhan, haleluya. Mari datang kepada Allah yang hidup, Yesus Tuhan. Biar Tuhan menolongmu, biar Tuhan memberkatimu, biar Tuhan memberikan kekuatan kepadamu, sehingga engkau dapat menanggung bersama dengan Yesus. Oh sikila rabala rabaya rabaya, Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, angkat gerejamu ini, muliakan gerejamu ini. Sudah saatnya ya Tuhan. Sekaranglah waktunya ya Allah. Terobosan terjadi, pemulihan terjadi, berkat Engkau curahkan. Sekaranglah waktunya ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Oh pemulihan, pemulihan terjadi ya Tuhan. Mujizat Engkau nyatakan, mujizat Engkau nyatakan. Biar mereka melihat Tuhan dalam api itu, biar mereka melihat Tuhan dalam pencobaan yang mereka hadapi. Yesus, tolong keluarga-keluarga, pulihkan ekonomi, pulihkan, berkati ya Tuhan, berkati ya Allah. Jesus, oh Tuhan, tolong ya Allah, tolong setiap anak-anak, berkati setiap anak-anak-Mu di pagi ini, berkati semuanya, berkati, berkati hamba-hamba-Mu, teruna-terunamu Tuhan, berkati, berkati masa depan mereka, berkati kehidupan mereka ya Allah, berkati berlimpah-limpah ya Tuhan, turun berkat-berkat-Mu ya Allah, turun berkat-berkat-Mu ya Tuhan, turun berkat-berkat-Mu ya Allah, berkati hamba-Mu gembala sidang kami bersama ibu anak-anaknya, berkati, berkati para pelayan-pelayan Tuhan, berkati ya Allah, berkati gereja ini, biar gereja ini menjadi gereja yang besar di Medan ini. Oh Tuhan, berkati mereka untuk menuai besar ya Allah. Turun pengurapan daripada Allah, kuasa daripada Tuhan, berkati berlimpah-limpah seluruh jemaat-Mu, bangkitkan semuanya untuk melayani-Mu ya Allah. Haleluya. Sikebaya larabaya loria. Jesus, Jesus. Terima kasih ya Tuhan, dan Kau baik ya Tuhan. Dari awal kita angkat pujian ini, meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya. Dan Tuhan tidak pernah tidak menolong, Dia terus akan menolong kita berkali-kali. Oh,
Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Oh Tuhan, oh berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali Tuhan akan terus menolong, memberkati gereja ini. Berkali-kali kau menolong. Amin, amin. Saat sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Kau ada, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Yes, we give you praise, Lord. We give you honor. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian namamu, Tuhan, agung namamu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. namamu besar, Namamu besar dan layak dipuji. yes, Lord. Kami angkat tinggi namamu di tempat ini. Kami angkat tinggi namamu atas kehidupan kami dan bahkan di atas kota kami ini. Kami angkat tinggi nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami angkat tangan kami, kiranya tangan kami yang kami angkat adalah tangan-tangan yang kudus di hadapan-Mu Tuhan, persembahan kami Tuhan. Sekaligus biarlah tangan kami yang terangkat Tuhan adalah tangan yang mencoba menjangkau Engkau. Kami percaya Engkau Allah yang selalu akan meresponi seruan kebutuhan daripada umat-Mu. Dan Tuhan, ini adalah bentuk daripada respon kami mendengarkan suara sabda-Mu pada pagi hari ini. Engkau menanamkan ke dalam setiap kami, ke dalam hati kami, jiwa kami Tuhan, bagaimana, seperti apa
Engkau akan membentuk hidup kami, sehingga mental, pikiran, psikologi kami, ekspektasi kami sesuai Tuhan. Ketika kami menghadap hari-hari kami, baik saat ini yang ada di depan, mampukan kami mengerti, menerjemahkan semua yang boleh kami hadapi sesuai dengan kebenaran firman. Oleh karena itu, thank you Lord, terima kasih Kau kirimkan dengan timing yang begitu indah, begitu tepat hamba-Mu Pendeta Insinyur Dodi Simamora ke tempat ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, bersama-sama Tuhan, hamba-Mu boleh hadir di tengah-tengah kami, memberikan nasihat, petunjuk, pengalaman. Dan bahkan kami pada hari ini bersyukur ketika hamba-Mu menuangkan seluruh isi hatinya di tempat ini. Bagaimana sikap hidupnya menjadi suatu persembahan, bahkan penyembahan di hadapan-Mu begitu luar biasa. Dan dengan cara itulah Kau boleh memakai hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu menjadi sesuatu yang begitu luar biasa, membawa berkat bagi seluruh kami. Kami rindu Tuhan dari teladan yang ada, sekiranya boleh Tuhan, kami pun di tempat ini boleh Kau pakai luar biasa, membawa kesaksian, kesaksian hidup, kesaksian nyata, kesaksian yang tak terbantah, kesaksian yang begitu dapat dilihat banyak orang bahwa Yesus ajaib, Yesus hidup, Yesus sanggup, dan Yesus begitu rindu menolong setiap kami. Kami mohonkan berkat Tuhan atas hamba-Mu Pendeta Dodi dan Ibu saat mereka sedang berada di kota ini, bahkan sampai mereka boleh nantinya berpulang, bertolak kepada tempat kediaman, tempat pelayanan mereka. Engkau memberkati mereka luar biasa. Engkau berikan damai sejahtera, perlindungan atas seluruh keluarga, bahkan pelayanan yang ada Tuhan. Engkau terus mempercayakan lebih lagi pengurapan skala Tuhan, bahkan visi, kiranya seluruh visi yang Tuhan taruh dalam hidup mereka lambat laun semua boleh digenapi dengan cara Tuhan yang luar biasa. Ini doa kami, mohon perlindungan yang sempurna oleh kuat kuasa darah Yesus dalam kehidupan mereka sekeluarga. Dan Tuhan juga kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu sekali lagi di tempat ini, terkhusus Tuhan bagi mereka yang benar-benar pada hari-hari ini menghadapi tantangan emosional yang luar biasa. Ini saatnya Tuhan kami bangkit lebih lagi. Dan juga kepada seluruh jemaat di tempat ini, biarlah mendapat berkat hari ini dan pergi meninggalkan tempat ini dalam keadaan yang luar biasa. Sebentar Tuhan kami akan berpisah. Kami tidak lupa berdoa untuk bangsa negeri kami sekali lagi. Bahkan kami berdoa untuk para pemimpin rohani, kami berkati semua Tuhan. TR Bambang Yonan, Pendeta Edi, juga penggembalaan Tuhan yang ada di gereja-Mu di kota Medan. Tuhan, kami juga angkat tangan kami untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Kami katakan shalom, damai sejahtera Allah turun berlimpah-limpah di kota kudus-Mu hari ini. Dan apabila umat-Mu sebentar akan menyiapkan persembahan, Engkau memberkati tangan dan kehidupan dan rumah tangga masing-masing. Engkau memberikan pelipat gandaan demi pelipat ganda dalam kehidupan mereka. Sebentar Tuhan kami berpisah, kiranya Engkau boleh mengulurkan tangan-Mu, Engkau sendiri yang memberkati kehidupan kami sekali lagi. Mari kasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, tujukan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan yang ada di surga. Dan terimalah pada siang hari ini anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa kita, cinta kasih melalui putranya Yesus Kristus Juru Selamat, persekutuan manis yang indah, erat, penuh kuat kuasa bersama Roh Kudus, itulah jadi milikmu siang hari ini, berlaku sampai esok, jangan sampai Maranatha. Yang percaya diberkati bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berkati saudara. God bless you. Have a wonderful Sunday. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Di minggu kelima ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, yaitu untuk persembahan pelebaran rumah Tuhan di tempat ini. Mari mempersiapkan yang terbaik, dan saat kita memberikan persembahan kita akan mendengarkan warta dari multimedia. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak
Bapak Ibu Saudara terkasih, Amsal 20 ayat 29 berkata, hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Bapak Ibu Saudara, saat ini bersama saya Maria Elisa Purba akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Kami beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara, khususnya Gembala dan seluruh pengerja, bahwa doa pengerja bulan Oktober 2024 akan diadakan besok pada tanggal 30 September 2024 pukul 19 WIB di GBI Rumah Persembahan. Bagi seluruh Gembala cabang dan pengerja, diwajibkan hadir dengan memakai badge pengerja, serta mengisi daftar hadir di pintu masuk ruang Zaitun 1. Dalam rangka memasuki perayaan Rosh Hashanah, Tahun Baru Ibrani 5785 PH, kami mengundang Bapak Ibu Saudara dalam doa malam bersama yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 pukul 19 WIB bertempat di GBI Rumah Persembahan Ruang Zaitun 1. Ibadah ini terbuka untuk umum. Klinik Surya Kebenaran Keluarga Besar GBI Medan Plaza bekerja sama dengan Pramita Lab dalam rangka anniversary Pramita Lab ke-37. Pramita Lab memberikan promo potongan biaya sebesar 37% kepada seluruh anggota jemaat yang mengadakan pemeriksaan di Pramita Lab Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim Medan. Promo ini berlaku mulai tanggal 1 hingga 10 Oktober 2024. Bagi jemaat yang berminat, dimohon untuk membawa kartu anggota jemaat atau KAJ Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Bagi yang belum memiliki KAJ, boleh membawa surat pengantar atau formulir dari Klinik Surya Kebenaran Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Minasi Tepu di nomor berikut ini. Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling, atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja kita di nomor telepon 0811 6158 889. Untuk informasi selengkapnya, dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Dan berikut ini akun resmi beberapa gereja yang dapat Bapak Ibu Saudara follow atau ikuti. Warisan terbesar adalah kebenaran firman Tuhan. Itulah yang akan membuat mereka berhasil dalam hidup. Karena setiap orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, warta sepekan GBI Stomotor Minggu 29 September 2024. Firman Tuhan menyadarkan agar iman Kristen kita berkembang. Harus ada orang-orang yang mendukung dan mendoakan kita. Untuk itu setiap jemaat perlu segera bergabung dalam salah satu family atau disebut FA yang ada di GBI Stomo Tower. Adapun FA yang tersedia adalah ibadah FA 01 dilaksanakan setiap hari Kamis di rumah Bapak Ibu di Jalan Tamrin nomor 3 pukul 19 WIB atau jam 7 malam. Ibadah FA 02 GBI Stomo Tower dilaksanakan setiap minggu kedua pada hari Jumat pukul 18.30 WIB bertempat di ruang ibadah ini. Dalam rangka pengembangan ruang ibadah, GBI Stomo Tower mengadakan persembahan janji imam. Untuk itu, kita akan memberikan persembahan pelebaran ruang ibadah pada minggu ketiga dan kelima. Jemaat dapat memberikan persembahan janji imam dengan menggunakan amplop khusus yang tersedia atau melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 546 041 9176 atas nama Jemaat GBI Stomo Tower. Mari kita sama-sama mendukung sosial media ministry GBI Stomo Tower dengan cara mengakses layanan ibadah raya kita di YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Stomo Tower. Mari kita like, subscribe, dan share materi media sosial gereja kita. Terima kasih untuk jemaat yang tidak membunyikan suara handphone selama ibadah dan sama-sama tanggung jawab atas kebersihan tempat ibadah dan gedung Stomo Tower untuk memuliakan nama Tuhan. Gedung ini memberlakukan aturan dilarang merokok. Demikian warta untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, berakhirlah ibadah kita pada siang hari ini. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan, boleh memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu keluar. Sampai berjumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.